min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkenalan, kita bermuajahah di acara yang luar biasa ya, yang dibangun, yang dirintis oleh keluarga Mbak Deta ya, Masya Allah. Ini pahala jariahnya luar biasa nih Mbak Deta ya. Kita harus support ya Ibu dan muslimat semuanya, karena jarang sekali gitu ya dalam sebuah institusi atau lembaga kemudian mengadakan kajian-kajian. Saya support sekali ya, Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau telah mampu ya merubah tatanan masyarakat jahiliyah kepada tatanan masyarakat yang Islami, sehingga risalah yang beliau bawa tersampaikan kepada para sahabat, tabiin, kemudian kita semua, sehingga kita juga dapat merasakan nikmatnya risalah itu dan nikmatnya menjadi seorang ibu ya, Masya Allah. Baiklah, kita mulai saja dengan kajian kita. Sebelumnya saya sapa dulu nih, bagaimana kabarnya Akhwati Fillah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya ditambah lagi ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat itu harus ada, sehingga seluruh tubuh kita akan terinspirasi untuk menjadi sosok yang semangat. Coba sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, pagi-pagi sudah terbakar dengan yel-yel kita ya, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bagaimana sih membangun mental ibu ya. Ini host kita saat ini Mbak Popi ya. Gimana Mbak Popi? Sehat juga ya Mbak Popi ya? Alhamdulillah. Saya berpartner dengan Mbak Popi hari ini, Masya Allah. Ya, harusnya kita calling dulu, tapi hari ini nggak apa-apa. Kayaknya Mbak Popi udah enak nih orang ini, Masya Allah. Mbak Popi, kalau kita bicara tentang membangun mental, adakah yang terbetik di pikiran Mbak Popi? Ada apa itu? Apalagi ini sedang membangun mental seorang ibu. Betul. Apa yang terbetik di kepala Mbak Popi? Sebelum saya tanyakan kepada partisipan yang hadir saat ini. Waduh, sudah bertambah tadi 21, sekarang 33 ya, Masya Allah. Apa yang terbetik di kepala Mbak Popi? Kalau yang terbesit di kepala saya sebagai seorang ibu itu harus mempunyai hal yang kuat. Kita harus membangun anak hebat. Laki-laki, kalau kita punya anak laki-laki, pasti ingin membuat dan membangun karakter anak tersebut menjadi anak yang terbaik, terhebat, menjadi pemimpin yang hebat untuk kaum muslim dan muslimat selanjutnya. Begitu saja. Kalau untuk anak perempuan, kita akan membangun anak perempuan tersebut dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari segala macam bentuk godaan duniawi. Itu di sisi saya ya Ustazah. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Anak balita, Masya Allah. Gimana kalau terima kasih ya Mbak Popi, luar biasa ya. Ini berarti sudah sangat menyelami sekali. Mbak Popi sudah punya anak belum? Atau masih jomblo? Jomblowati? Sudah punya anak berapa Mbak? Sudah punya anak Ustazah. Sudah punya anak satu dari satu. Siap. Bagaimana dengan Mbak Deta? Coba saya tanya Mbak Deta, apa yang terlintas di pikiran Mbak Deta tentang membangun mental seorang ibu? Membangun mental seorang ibu ya. Membangun mental seorang ibu tuh, ibu memang harus kuat, terus harus terus belajar, karena seorang ibu harus pandai beradaptasi dalam setiap zamannya, gitu, dan menjadi sahabat daripada anak-anaknya. Itu sepertinya saja.
Iya, alhamdulillah ya. Sudah terwakili ya. Kalau gitu kajian kita tutup di sini. Oh iya, Gimana? jangan Ustazah. Oke ya, baik. Sebelumnya saya akan bertanya kepada yang belum menikah. Ada berapa orang yang belum menikah di sini? Coba, coba raise hand atau kasih tanda bahwa saya bisa melihat, oh ini ada yang belum menikah. Karena memang ketika kita membangun mental seorang ibu, saya juga akan membahas bagaimana sih menjadi sosok ibu yang bermental tangguh, tapi kemudian dia belum menikah gitu ya. Dan memang ini adalah dimulai dari sosok yang belum menikah. Ya, oke. Ada yang sudah mengacungkan tangannya? Oh, berarti ini sudah menikah semua ya? Ada yang belum Ustazah, operatornya belum nih, Mbak Zahra. Oh, siap. Oh, Mbak Zahra belum. Siapa lagi yang belum? Mbak Vina tadi ya. Oh, Mbak Vina, siapa lagi? Oke ya. Baik. Akhwati fillah rahimakumullah. Iya, dalam membangun mental ibu, ini benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Deta dan Mbak Popi ya, Masya Allah. Bahwa seorang ibu adalah sosok yang harus, kalau saya simpulkan, harus pandai, cerdas, dan dia mau belajar. Gitu ya, dia bisa menyikapi dan kemudian akhirnya dia mampu mempunyai sosok yang bermental tangguh. Tapi kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana membangun ya, membangun kemudian kita juga harus tahu apa sih definisi membangun. Membangun itu kan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tadinya kecil menjadi tinggi gitu ya, terus membesar dan kemudian menjadi sosok yang luar biasa. Itu adalah membangun. Kemudian ini menjadikan bangunan yang akhirnya terjadi kepada sosok ibu mempunyai mental yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Begitu ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, bahwa ibu adalah sosok yang luar biasa utama di dalam Islam ya. Diposisikan sosok yang luar biasa di dalam Islam. Kenapa? Karena memang ibu adalah sosok yang luar biasa, benar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan ibu adalah sekalipun di telapak kakinya dia terlihat surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannah itu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi kemudian kaki ibu yang seperti apa? Telapak kaki ibu yang seperti apa? Apakah seluruh kaki ibu itu yang diupayakan ibu itu akan mendapatkan jannah? Oh tidak. Ini adalah sosok ibu yang benar-benar mempotensikan dirinya, yang mengupgrade seluruh potensinya untuk anaknya, sehingga anak tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Popi, menghantarkan pada kesuksesan dunia dan akhirat. Lahir batinnya, dia menjadi sosok yang sukses. Banyak seorang ibu yang bermental lemah gitu ya. Ketika dia punya persoalan hidup, dia menyelesaikan persoalan, tapi kemudian dia malah membuat persoalan baru. Nah, ini adalah ibu yang bermental lemah. Nah, bagaimana sih membangun mental sosok ibu yang bisa begitu ya, yang bisa membangkitkan mentalnya. Kita bisa lihat ibu-ibu rahimakumullah, slide-nya silahkan ditampilkan yang pertama, mangga. Iya. Menjadi sosok ibu yang tangguh gitu ya, menjadi sosok ibu yang tangguh harus mempunyai sebuah kepribadian. Ya, kepribadian seperti apa? Banyak orang memahami kepribadian itu adalah dia yang cantik, dia bisa memantaskan dirinya, lalu kemudian dia juga mampu memberikan suasana hidup dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimanakah kepribadian yang diinginkan di sini? Kepribadian yang diinginkan di sini adalah kepribadian Islam. Karena kita adalah umat muslimah. Benar nggak ibu-ibu? Ya. Nah, kepribadian muslimah itu yang seperti apa? Nah, ini adalah yang ingin kita bahas sehingga kerangka berpikir gitu ya. Ketika kita melakukan
segala sesuatu menjadi sosok yang tangguh, kepribadian yang unik, kemudian memang Allah ridho, gitu ya. Allah sangat ridho. Nah, momen yang paling terpenting saat ini adalah semalam kita sudah pahami ba'da maghrib bahwa ini adalah tahun Hijriah bagi kita, 1 Hijriah, 1 Muharram pada tahun 1943. Ini adalah momen hijriah yang sehingga kita bisa mengambil ibrah dari 1 Muharram ini. Bagaimana caranya? Oh, kita harus bangkit gitu ya, harus bangkit dari satu sisi yang tadinya kita biasa-biasa aja menjadi sosok yang the best. Ya, the best mom. Jangan biasa-biasa aja. Be the best, don't be biasa. Jangan jadi yang biasa-biasa saja. Bagaimana menjadi sosok yang tadinya kita menjadi ibu yang biasa-biasa, tadinya kita adalah seorang anak yang biasa-biasa, sehingga kita punya terprogram, saya harus menjadi wanita tangguh, saya harus menjadi seorang ibu yang tangguh. Dan ketika dia jadi seorang ibu, saya harus menjadi sosok ibu yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup bagi anak saya. Nah, ini harus terprogram dari awal, semenjak dia remaja. Kalau saya memprogramkan anak saya ketika dia ingin menikah, 25 tahun sebelum dia menikah, dia harus memahami, 25 tahun ya Bibi ya, sebelum dia menikah, dia harus memahami tentang konsep ibu itu seperti apa. Kok 25 tahun? Dia belum lahir dong misalnya gitu. Kalau seandainya nikah tahun dia adalah di usia 19 misalnya. Iya, dia harus memahami itu. Artinya, kitanya yang harus mendidik ketika dalam kandungan. Atau misalnya seorang akhwat, seorang remaja yang dia belum nikah, dia harus memahami betul bagaimana sih untuk menjadi seorang ibu. Dia akan pelajari dari sosok ibunya. Dia akan melihat dari sosok teman-temannya, teman ibunya, atau dia membaca dan lain sebagainya. Nah, itulah akan menjadi sosok yang dia menabung yang untuk menjadi sosok kepribadian yang Islam. Artinya di sini kepribadian Islam itu ketika si ibu itu berpikir, ketika calon ibu itu berpikir, maka berpikirnya itu adalah bagaimana agar Allah ridho, bagaimana apa yang ia akan difikirkan itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan ketika dia bersikap, ya, bersikap dan berpikir, standarnya adalah akidah Islam, tidak yang lain. Itu adalah ibu yang tangguh. Dia nggak akan pernah melirik, ya. Dia tidak akan pernah melirik kepada siapapun, kepada cara apapun, kecuali Islam saja. Itu adalah ibu yang tangguh. Gimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ibu-ibu rahimakumullah, kita bisa melihat kalau seandainya kita membaca di Sirah Nabawiyah, itu ada yang namanya As-Sa'bi. Ya, As-Sa'bi. Siapa As-Sa'bi itu? As-Sa'bi itu adalah sosok anak yang luar biasa, ya, yang cerdas, yang ulung, karena ini adalah hasil didikan dari seorang ibu yang tangguh. Coba kita bisa lihat apa yang dihasilkan dari anak ini. As-Sa'bi ini adalah sosok tabi'in yang sangat disegani, ya, sangat disegani oleh para sahabatnya. Ya, karena kecerdasannya, karena kekokohannya luar biasa. Ya, karena kekokohan yang luar biasa sehingga dia ketika memutuskan sesuatu itu tidak menjaga keraguan-raguan. Coba kita bisa lihat anak-anak zaman sekarang ini, Bu, dia bermental blast. Apa blast? Sering bete, ya. Alone itu L-nya itu alone. Alone-nya itu dia apa sih namanya? Gabut kalau sendirian, terus kemudian dia sukanya stres. Nah, mental anak zaman sekarang. Kenapa kok bisa hasilnya itu anak yang demikian? Ya, ini kan artinya memerlukan sosok ibu yang tangguh, yang dia mempunyai kepribadian Islam. Ketika berpikir dan bersikap, standarnya adalah akidah Islam. Dan ketika itu dia menularkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berbuat seperti ini, dia akan langsung memutuskan, nak, mohon maaf, menurut kamu bagaimana kalau seandainya kamu berbuat seperti ini? Apakah tidak merugikan kamu?
begitu kan ya. Nah, ini boleh disampaikan kepada anak. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang figur ibu tangguh ini kadang-kadang itu tidak ada di benak para ibu saat ini, Bu. Ya, akhwati fillah. Padahal figur ibu-ibu tangguh itu bisa kita lihat di zamannya para sahabiah. Asma bin Abu Bakar misalnya. Beliau berhasil mendidik Abdullah bin Zubair sebagai ahli ibadah sekaligus juga berani menghadapi penguasa yang zalim yang saat orang lain tuh meninggalkan. Padahal dulu Abdullah bin Zubair adalah sosok pemalu dan dia takut. Tapi Asma binti Abu Bakar mampu membuat dirinya berkarakter berubah karena dengan Islam. Menghadapi penguasa yang zalim itu adalah sosok yang harus berani, kan begitu ya. Nih si Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha ini mampu merubah sosok Abdullah bin Zubair, luar biasa. Al-Khunsa, seorang ibu juga yang memiliki 4 orang putra yang semuanya mati syahid. Luar biasa. Itu adalah kekokohan, kegigihan, itu adalah figur ibu yang tangguh sehingga mencetak anak-anak yang tangguh. Ya. Kemudian ada siapa, Ummu Imarah. Beliau adalah pemeluk Islam pertama di kalangan wanita Ansor, ikut dalam Bai'ah Aqobah yang kedua, lalu kemudian terdepan membela Rasulullah SAW tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang ibu. Nah, saat ini apa yang harus kita lakukan dari figur-figur tersebut? Kita harus mempunyai talenta-talenta yang luar biasa menjadi seorang ibu itu. Bukan hanya sekedar cerdas dalam berpikir misalnya, tapi kemudian lemah dalam bersikap. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi ibu yang tangguh? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita yang belum menikah ya, jomblowati fisabilillah, Masya Allah. Sudahkah kita menabung diri untuk menjadi ibu yang tangguh? Seperti yang tadi saya sampaikan, Masya Allah. Bisakah kita menjadi sosok ibu yang tangguh seperti era Islam yang tadi saya sampaikan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Nah, pertama itu adalah percaya dulu, insya Allah bisa, gitu ya. Bisa tapi sulit. Nah, ini namanya pesimis. Atau sulit tapi bisa. Ada kemauan. Sulit ya, tapi bisa. Nah, ketika memang kita mengatakan pasti bisa. Pasti bisa. Ketika kita mengatakan pasti bisa, maka seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki itu otomatis akan terinspirasi untuk bergerak. Nah, inilah ibu tangguh ya. Berawal dari pemikiran, kemudian terhipnotis seluruh badannya untuk bergerak. Tapi terus kemudian tidak hanya sampai di situ. Dia mencari tahu lagi. Saya harus menyiapkan menjadi sosok ibu yang tangguh. Bagaimana caranya? Next. Silakan slide selanjutnya. Jalan. Iya. Si ibu ini harus punya mentalitas ibu yang sejati. Mentalitas ibu yang sejati itu seperti apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mentalitas pada seluruh manusia, terutama pada ibu. Biasanya ibu-ibu nih, kalau sudah lagi ada masalah banyak, apa yang dirasakan, Bu? Apa yang diekspresikan biasanya? Pertama yang diekspresikan oleh seorang ibu atau seorang wanita, apa Bu? Silakan di chatroom. Nah, iya, nangis. Apalagi? Silakan. Benar banget, Mbak Deta. Apalagi? Iya, biasanya menangis ya. Bete. Wah, Mbak Popi bete. Cemberut. Waduh. Apalagi? Iya. Ketika ada persoalan hidup, biasanya seorang wah marah, galau. Wah, ada yang dari Riau ya, Masya Allah. Pingin curhat. Oh, iya, betul ya. Apalagi? Jadi sedih banget, nangis ya. Oke.
Oke. Ya, itulah mentalitas seorang ibu tuh beragam ya. Terkadang otomatis ibu itu langsung menangis, terseduh-seduh, marah, langsung melempar ini dan itu, cemberut, mukanya langsung kayak gimana gitu ya. Ekspresif begitu ya. Nah, tapi kemudian di sini karena kita membahas tentang bagaimana membangun mental seorang ibu. Ya. Dan dia tadi dikatakan oleh Mbak Deta bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Bagaimana cara beradaptasi ya? Dia tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di depan mata. Ibu bayangkan, oke lah sekarang ini ibu-ibu bisa melihat yang sudah kenal saya ya. Di sini sudah banyak yang saya lihat sudah kenal saya dan kemudian sudah memahami bagaimana keluarga saya, sepak terjangnya, terus kemudian bagaimana anak-anak saya menuju pada sebuah keberhasilan. Padahal dulu waktu saya masih menjadi seorang ibu dan anak-anak saya masih pada kecil ya ibu-ibu ya, itu saya nggak ingin gitu ya bahwa anak saya itu dipegang oleh orang lain. Jadi seluruh aktivitas itu anak saya dari 1 sampai 6 itu saya yang pegang sendiri. Semuanya. Dan suami itu saya yang pegang. Saya tidak ingin dipegang oleh siapapun. Karena apa? Saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah seorang ibu yang harus dicontoh oleh anak-anak saya. Apa yang saya lakukan, Ibu? Si kakak mau ujian, kakaknya lagi ada PR, yang satunya teriak minta makan, yang satunya begini, yang satunya berantem, dan lain sebagainya. Apa yang terbayang di benak Ibu semuanya? Wah, bete, cemberut, marah-marah gitu yang tadi disebutkan. Terus kemudian apalagi pengennya nangis, teriak, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak. Saya tersenyum. Lucu ya anak-anak saya ini. Apa yang saya lakukan, Ibu? Saya melompat dan saya berkata, Allahu Akbar, Masya Allah, lihat. Di atas itu ada apa ya? Seketika anak saya sedang menangis. Seketika anak saya sedang menangis, melihat, si Umi ngapain sih lompat-lompatan? Saya bercerita dengan riangnya dan sehingga saya tidak melihat bahwa anak-anak saya itu dalam keadaan ramai, bertingkah dan cari perhatian. Justru saya akan mencari perhatian mereka. Wah, kenapa ya hari ini cicak ini kok misalnya begitu ya. Tapi saat itu saya membahas tentang saya membuat kreativitas dari dari sebuah lipatan kertas, kemudian saya bercerita dan saya bernyanyi saat itu. Anak-anak melihat begini saja, yang punya PR langsung kabur, yang anak saya mau ujian langsung ke atas, kemudian dia menyiapkan kertas, adik-adik ini kertas dan pulpennya ya, Umi aku ke atas ya, ke atas untuk mengerjakan dan lain sebagainya. Lucu sekali. Nah, akhirnya mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan. 2 anak yang sudah belajar, akhirnya dia mengerjakan tugas, dan itu selesai. Motivasinya apa, Ibu-ibu? Motivasinya adalah akidah. Mentalitas seorang ibu adalah motivasinya ruhiyah atau akidah. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya motivasi ruhiyah atau akidah bahwa anak ini adalah sebuah amanah yang Allah titipkan, kemudian tugas kita adalah memberikan sesuatu yang terbaik pada anak kita. Karena anak ketika Allah titipkan kepada kita dalam keadaan apa, Ibu? Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka saya punya amanah yang tertinggi di hadapan Allah. Ketika nanti saya tidak ada kelak, saya harus mempersembahkan kepada Allah anak saya dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Dia dalam keadaan mencintai Allah, melakukan segala aktivitasnya juga karena Allah. Motivasinya adalah akidah. Nah, ketika kita menginginkan anak ini dalam keadaan fitrah, lalu dikembalikan dalam keadaan fitrah lagi, tentunya dengan cara-cara yang islami. Tadi, berpikir Islam, kemudian ketika melakukan segala aktivitasnya, tadi ya,
nafsiyahnya, maksudnya ketika kita mengekspresikan tingkah laku kita juga sesuai dengan Islam. Karena tadi standarnya Islam. Yang pertama, mentalitas seorang ibu ketika dia motivasinya akidah adalah tadi dia harus menghancurkan penghalang. Dia harus menghancurkan penghalang. Bagaimana cara menghancurkan penghalang? Membersihkan diri, ya, membersihkan diri kita dari semua unsur yang negatif. Biasanya kan ibu-ibu suka negatif aja. Biasanya bukan ibu-ibu yang di sini ya, bukan anak-anak yang di sini, bukan akhwat filah yang ada di sini. Unsur negatif yang didahulukan. Ini anak kok nakal banget. Ini anak kok nggak mau sih berpikir sendiri. Ini anak nangis terus. Ini anak begitu ya. Padahal yang harus kita lakukan adalah bersihkan diri kita gitu ya dari semua unsur negatif apa yang ada di hadapan kita. Hancurkan penghalang itu. Positive thinking. Masya Allah, anak-anakku lucu banget. Yang satu begini, yang satu begitu. Senyum aja dulu. Setelah itu kita hancurkan penghalang. Oh, kamu mau ini ya, maka saya buatkan ini. Anak-anak cari perhatian. Kita dulu cari perhatian agar mereka mau mendengarkan kita. Jadi unsur negatif itu akan terhapus dengan sendirinya. Gitu ya. Karena kan kita dengan motivasi akidah atau ruhiyah itu tadi, kita menginginkan bahwa kita adalah seorang ibu yang memang tugas utamanya adalah mendidik mereka gitu loh. Tapi cara mendidiknya harus mempunyai dengan akal dan cara yang sesuai dengan standar tadi, standar akidah Islam. Dan ini adalah merupakan amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Bayangkan Ibu, ketika anak-anak kita gitu ya nantinya melihat dan langsung merekam apa yang kita lakukan, dia akan langsung terinspirasi. Dulu saya jadi, kenapa saya bicara begini? Karena memang itu yang dilakukan oleh anak-anak saya. Umi, aku ingat deh, dulu waktu Umi menghukum saya, Umi selalu begini. Umi selalu begitu misalnya. Misalkan begini, saya ambil contoh. Anak saya berulah ya. Anak yang pertama ini berulah. Berulah apa? Dia saat sekolah SD itu dia minta izin kepada saya sebelumnya. Mi, nanti saat saya pulang sekolah nggak langsung pulang, mau ke rumah teman dulu karena mau mengunjungi guru yang sakit. Insya Allah nanti setelah itu saya langsung pulang. Gitu ya. Tapi ternyata apa Bu yang terjadi? Anak saya tidak langsung pulang. Dia berdiam sehingga pulangnya itu ketika ba'da maghrib. Pulang, kemudian saya suruh makan, dan kemudian saya tanya, kenapa kamu pulangnya ba'da maghrib? Padahal janjinya adalah setelah menjenguk dan dari teman langsung pulang. Ya Mi, soalnya gini-gini, banyaklah alasan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang Umi inginkan adalah kamu menjadi sosok yang amanah. Karena amanah adalah perintah dari Allah. Boleh Umi kasih sesuatu? Bukan reward ya, saat itu saya kasih punishment untuk anak saya yang pertama itu. Silakan buka surat Al-Luqman, kamu baca dan kamu hafalkan dalam waktu 1 minggu. Dia buka, apa? 1 minggu? Gimana caranya Umi? Gitu kan ya. Ya kamu baca, kamu hafalkan. Kemana kamu pergi, silakan dibaca dan dihafalkan. 1 minggu setoran ke Umi. Gitu kan. Saya nggak mampu Umi 2 minggu ya. 1 bulan deh. 1 minggu. 1 minggu ya sayang. Ya Umi tunggu. Baik. Umi 2 minggu. 1 minggu. Apa yang diucapkan anak saya? Umi itu lembut tapi sadis. Umi lembut tapi sadis. Nggak apa-apa. Untuk pertama kali dia mengatakan. Karena di sana ketika kita baca di surat Luqman itu, bagaimana ketaatan kepada Allah, ketaatan pada orang tua adalah di atas segalanya. Tapi dia abaikan, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah dewasa, Ibu? Ketika dia di pondok pesantren. Umi saya itu bersyukur banget punya Umi kayak Umi. Dulu tuh waktu dihukum tentu sedih dan lain sebagainya, cerita panjang kali lebar kali tinggi. Tapi setelah di pondok, untung aja
Alhamdulillah dia bilang apa? Sudah menghafal dulu saat Umi memberikan ikop kepada saya. Nah, ketika menghafal di sini, saya udah duluan dia langsung hafal. Nah, jadi dia sudah menikmati beberapa hukuman yang kita berikan gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Kita juga memang harus pandai-pandai memberikan sesuatu ya. Ketika kita memberikan sesuatu itu adalah bekal buat anak kita juga ya. Oh, ini jadi kemana-mana ya saya. Tadi ya, menghancurkan penghalang, membersihkan diri dari semua unsur yang negatif. Jadi penghalang yang pada diri kita, yang tidak nampak maupun yang nampak itu harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Ya, jadi pikiran-pikiran negatif. Saya bisa nggak ya ngedidik anak nih? Saya mampu nggak ya mendidik anak? Terus ketika anak sudah masih kecil, kita masih mampu lah ya mendidik dan lain sebagainya. Tapi ketika dia beranjak dewasa, terus makin hari makin dewasa, makin hari makin cerdas. Cerdas dalam tanda kutip ya ibu-ibu ya, Ahwati Villa. Jadi anak makin dewasa, dia itu makin mempunyai pemikiran yang terus meningkat. Sehingga gitu ya, ada saja yang membuat kita itu terancam, dalam tanda kutip, bukan terancam, tapi kemudian kita tuh berpikir keras untuk menyelesaikan persoalan tadi. Sehingga berpikir begini, kira-kira apa yang saya lakukan ini membuat dia terpaksa atau tidak ya? Saya jadi takut kalau dia tertekan. Saya takut kalau anak saya beginikan, dia nanti nggak mau belajar. Saya takut kalau anak saya nggak dikasih HP, nanti dia berpikir bahwa ibu saya pelit. Kalau saya seandainya melakukan ini, nanti begitu. Nah, ini adalah sifat yang ibu lemah. Lau kana fa'altu kada wa kada, la fa'altu kada wa kada. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau saya melakukan ini, nanti saya begini, saya begitu. Wah, ini tidak boleh. Nah, ketika generasi As-Sabi yang tadi itu, ini dikatakan generasi yang lemah. Karena dia tidak bisa memutuskan clear pada saat itu, memutuskan sesuatu kepada seorang anak dengan memutuskan yang langsung clear saat itu. Lakukan nggak ya? Oh jangan, lakukan nggak ya? Dia seorang ibu yang dia itu memimpin dengan sebuah keraguan, menyimpan terus keraguan, sehingga tidak clear memutuskan segala sesuatu untuk anaknya, maka ini adalah seorang ibu yang lemah. Apa kata Rasulullah? Da' ma yaribuka illa ma la yarib. Tinggalkan segala sesuatu itu yang menghalangimu, yang membuatmu ragu-ragu. Yang membuatmu ragu-ragu. Tapi ketika kamu merasa lemah, kata Allah apa? Wala ta'jaz. Janganlah kamu merasa lemah. Fasta'in billah. Mintalah sama Allah. Maka engkau akan Allah kokohkan di situ. Mintalah sama Allah. Karena apa? Perasaan negatif pada diri ibu itu adalah penghalang yang terbesar. Takut gagal ketika saya mendidik anak begini, nanti gimana ya? Terus pikiran-pikiran yang tidak menentu, yang belum tentu terjadi, itu sudah kita pikirkan melampaui apapun yang belum kita lakukan. Ini adalah bahaya penghalang yang terbesar dalam diri seorang ibu. Jadi dalam diri kita itu terkadang masih banyak sekali rantai gajah gitu ya, yang menghalangi kita untuk menjadi seorang sosok ibu yang tangguh. Ya, hal-hal itu sering terdapat pada diri seorang ibu itu kayak cepat sedih ya tadi yang disampaikan, cepat putus asa, minder. Kalau sedih hanya sekedar sedih itu sebenarnya nggak masalah. Sedih terus menangis. Setelah itu dia terbakar untuk mencari solusinya. Nah itu nggak masalah. Menangis itu hal yang fitrah, nggak masalah. Tapi kalau menangis yang terus-menerus sehingga dia menjadi sosok yang yang lemah, itu yang berbahaya, gitu ya. Lepaskan rantai gajah yang tadi saya sampaikan. Jadi kita harus menjadi sosok yang luar biasa, menjadi sosok pelaut yang ulung kalau kita adalah seorang pelaut. Jadi pelaut ulung itu tidak akan lahir di laut yang tenang. Ya, tidak akan lahir di laut yang tenang. Maka posisikan kita adalah seorang pelaut yang ulung, kita ada di samudera yang penuh badai,
tapi kita dengan tenang kemudian menyelesaikan persoalan itu dengan mudah. Apa yang menghalangi kita seperti ini ya? Kita pelajari ada apa pada diri kita. Jadi Allah menciptakan seorang ibu itu adalah seperti kapal yang berlabuh. Kapal berlabuh di pelabuhan Ibu Ika. itu memang aman, tapi kemudian gitu ya, itu bukan tujuan kapal itu dibuat. Tujuan ibu dibuat adalah harus menjadi sosok ibu yang tangguh gitu ya. Nah, jadi mereka yang berdaya juang di masa-masa tabi'in seperti halnya kita bisa melihat sosok siapa ya? Kalau saya sampaikan di sini ulama yang terkemuka. Siapa? Siapa yang Ibu pahami? Di sini siapa yang tahu? Ibunda Imam Syafi'i. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang berusaha keras. Sekalipun dia sosok ibu yang miskin, tidak punya apa-apa. Beliau berhasil mendidik anak-anaknya, mencari lingkungan yang baik bagi anaknya untuk apa? Untuk menguasai Al-Quran dan mendidiknya dengan luar biasa. Akhlaknya, adabnya, pengetahuannya, jiwa dalam ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Masya Allah. Ibunda Nafisah juga, Masya Allah. Namanya ya, Ibunda Nafisah. Ibunda Imam Syafi'i itu adalah Ibunda Nafisah. Sudah berapa lama ibu-ibu di sini yang sudah menjadi ibu? Sudah berapa cara yang kita tempuh dalam mendidik Ananda? Kita masih punya peluang, ya, ibu-ibu ya, untuk menjadi sosok ibu yang tangguh. Karena potensi kita belum penuh digali, belum sepenuhnya digali. Maka yang kedua adalah, marilah kita temukan potensi diri kita. Potensi diri kita harus kita temukan. Menjadi ibu yang tangguh, punya potensi-potensi yang memang harus kita floor, harus kita wujudkan ya. Apa itu potensi-potensi itu? Ya, yang pertama adalah potensi akal. Ya, setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan potensi yang luar biasa. Entah itu manusia ini muslim maupun tidak muslim, laki-laki maupun wanita, seorang ibu maupun masih remaja. Allah berikan potensi menjadi ibu tangguh. Percaya nggak ibu-ibu? Pertama adalah potensi itu adalah potensi akal dan potensi naluri. Nah, potensi ini adalah, Masya Allah, Mbak Deta langsung percaya aja. Ya, potensi menjadi ibu tangguh itu pertama adalah akal. Jadi Allah menciptakan akal kepada kita, kepada manusia. Dan akal itulah yang menjadi potensi utama untuk menjadi ibu yang tangguh. Minta tolong di mute supaya tidak bocor ya. Ya, potensi untuk menjadi ibu tangguh itu pertama adalah gunakan akal yang sudah Allah berikan. Karena tugas akal adalah membenarkan seluruh kebenaran yang Allah berikan. Lalu kemudian berpikir bagaimana cara untuk mencari solusi yang solutif dan tidak membuat masalah baru. Nah, ini yang harus dipadukan dengan naluri seorang ibu. Naluri seorang ibu kepada anak itu sayangnya luar biasa, tidak terhingga. Maka dipadukanlah antara akal gitu ya dengan naluri kecintaan kita kepada anak kita. Cinta yang seperti apa? Akal yang bagaimana gitu ya. Nah, ini yang harus kita bahas. Ibu rahimakumullah dan para akhwati fillah gitu ya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal alam 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Ya, kalau di dalam surat An-Nahl. Itu ya. Apa kata Allah di dalam Quran surat An-Nahl itu?
Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal agar kalian bersyukur. Maka kita di sini diminta oleh Allah untuk bersyukur dengan akal ini. Ya, ketika kita sudah bersyukur dengan akal ini, lalu kita optimalkan akal potensi yang telah Allah berikan. Karena sesungguhnya ketika seseorang tidak mengoptimalkan akal yang sudah diberikan, maka ini ada ancaman dari Allah. Ada seorang ibu, misalnya, melihat anak yang sakit, melihat anak yang berpental berbahaya gitu ya. Lalu kemudian dia membiarkan begitu saja. Fungsi ibunya tidak dilakukan di situ. Maka itu ada ancaman dari Allah. Padahal di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Ya. Jadi apa kata Allah? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. Maka takutlah kalian kepada Allah. Ketika engkau meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan lemah akalnya, lemah pikirannya, ya, lemah fisiknya. Maka ketika ada anak berbuat yang tidak sesuai dengan Islam, maka akal ibu harus berjalan. Oh, anak harus seperti ini, harus dilarang. Kemudian dengan kasih sayang dia akan membelai dan menjaga anak itu. Ketika anak sakit, bagaimana caranya untuk mengatasi anak? Ketika anak tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan rumahnya, mendapat pekerjaan PR atau di sekolah dan lain sebagainya, ibu yang cerdas, ibu yang tangguh, dia akan menyelesaikan dengan cerdas pula, dengan tangguh pula. Anak nangis ketika setelah bermain, maka ibu tidak boleh larut dengan anak yang tadi nangis. Tanyakan dan berikan senyuman dulu. Kenapa anak ibu atau kenapa anak mami hari ini kelihatannya sedih ya? Nah, kita empati dulu dengan anak kita. Kemudian kita berikan semangat, lalu kemudian bagaimana caranya supaya apa yang dia rasakan tereksplor. Nah, setelah itu kedekatan seorang ibu dengan anak akan tereksplor dengan baik. Berikan kasih sayang, berikan motivasi, berikan arahan, dan kenapa arahan itu harus kita lakukan. Nah, filosofi dari apa yang kita lakukan ini harus disampaikan kepada anak, sehingga anak itu menjadi faham apa yang harus dia lakukan. Nah, artinya di sini saya akan katakan bahwa potensi akal dan naluri kasih sayang seorang ibu ini harus terus diasah. Ya, harus terus dibimbing dan dibina atas dasar keimanan kepada Allah tadi. Inilah posisi kita menjadi seorang ibu untuk menjadi seorang ibu yang tangguh. Siapa yang mengarahkan potensi akal tadi? Siapa yang mengarahkan kasih sayang kita tadi? Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak boleh ya potensi akal tadi yang tadi kita miliki, yang diciptakan oleh Allah tadi gitu ya, dan naluri tadi yang Allah berikan tadi gitu ya, tidak boleh disalurkan dengan sepuas hati kita, sepuas nafsu kita, tidak. Saking sayangnya kita peluk anak, kasihan anak mama, kasihan anak ibu, kasihan siapa yang nakal, sini saya pukul. Tidak seperti itu. Menjadi sosok ibu yang tangguh harus terus diarahkan dengan Islam, harus dibimbing oleh Islam, dan harus dibina dengan Islam. Dia paham sekali apa yang harus dia lakukan. Gimana dong caranya? Belajar. Karena dengan belajar, kita akan menjadi sosok ibu yang unik. Sekalipun seluruh manusia tadinya mencap kita atau melihat kita adalah sosok yang berbeda. Saya ingat sekali, ketika saya mendidik anak-anak saya dengan cara yang berbeda dengan lingkungan setempat. Saat itu saya baru punya anak 4. Ya, ibu-ibu ya. Saya punya anak 4.
Ketika saya mau menyusui, saya selalu berdoa. Ketika mau menidurkan, berdoa. Mau keluar rumah, berdoa. Pakai baju, berdoa. Pakai kerudung, berdoa. Keluar rumah, berdoa. Semuanya tidak lepas dari doa. Kenapa? Karena saya menginginkan anak saya senantiasa terikat ruhnya, dirinya, jiwanya dengan Allah. Ada nyambung dengan Allah. Maka dia takut kalau seandainya dia pergi kemanapun melakukan sebuah kemaksiatan. Dan dia takut kalau dia melakukan kedustaan, gitu ya. Malaikat di kanan dan di kiri senantiasa mencatat dia. Itu yang sudah saya tanamkan dari kecil. Apa yang terjadi, Ibu? Yang terjadi adalah tetangga saya melecehkan saya. Itu tuh si anak tukang doa sudah keluar rumah. Si ibu yang ini. Jadi adalah ungkapan-ungkapan seperti itu yang di floor dari tetangga saya. Tuh ibu kejam tuh yang suka ngajarin anak begini dan begitu. Lihatin aja anak 4 tahun disuruh ngaji sendiri, nggak diantarkan. Nah, padahal pertama saya antarkan, tapi ketika sudah 2-3 hari saya tinggalkan karena saya punya aktivitas di dalam rumah yang itu dituntut untuk saya lakukan. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lalu kemudian beralih kepada adik-adiknya. Kakaknya menghantarkan adiknya, kemudian mereka berdua menghantarkan. Terus begitu ya. Apa yang terjadi, Ibu, ketika saya punya anak 5 dan ingin 6 saat itu? Tetangga mengatakan demikian. Umi, gimana sih caranya ngedidik anak? Anak-anak Umi kok begitu sangat dewasa, tidak cepat marah, kemudian dia bermental luar biasa. Kemudian ketika di sekolah dia terkenal begini dan begitu, bahkan gurunya pun bukan takut ya, dalam artian gurunya pun terkadang kesulitan untuk menjawab sebuah pertanyaan ketika dilontarkan oleh anak-anak Umi gitu. Dalam hati saya, Bu, dalam hati saya, Watifillah. Dulu saya dibicarakan, dulu saya dihujat, dulu saya di ini dan itu, sekarang bertanya begitu ya. Akhirnya saya katakan bahwa mental seorang ibu itu harus out of the box. Harus tega dan harus mempunyai sosok yang unik. Dari mana yang unik itu? Allah sudah menjelaskan. Rasulullah juga sudah menjelaskan. Para sahabat juga sudah memfigurkan. Maka itulah yang menjadi patokan saya. Tolong dong, Mi, caranya kasih tahu gitu kan ya. Akhirnya kita sampaikan, buatlah sebuah pengajian. Dan akhirnya kita buat sebuah pengajian, Masya Allah. Nah, jadi memang ketika memang seluruh penghalang kemudian potensi itu sudah kita kerahkan gitu ya dalam membentuk seorang anak gitu ya, memang anak itu terbina akan terlihat dari bagaimana orang tua itu membentuknya. Nah, poin yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri. Diri siapa? Diri seorang ibu. Meningkatkan kualitas kemampuan berpikir seorang ibu. Jadi seorang ibu ini harus cerdas, betul banget. Dia harus banyak membaca, dia harus banyak bertanya, bagaimana sih kalau begini, bagaimana kalau begitu. Terus kalau anak saya begini bagaimana? Terus kalau begitu bagaimana? Nah, juga dia harus banyak melihat training-training terkait dengan anak. Terus rajin juga mengamati perilaku seorang anak, mempelajari terus bagaimana nih kalau anak begini dan begitu. Terus juga sering menganalisa potensi yang dimiliki seorang anak. Kalau seandainya anaknya sering nangis harusnya diapakan? Anaknya sering lari dan tangannya begini dan begitu harus diapakan? Anaknya sukanya pendiam sekali. Dia sukanya pemikir gitu. Apa yang kita lakukan? Anaknya sukanya mengalah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini si ibu ini harus mampu menganalisa penyebab masalah anak. Mengapa anak ini kok punya mental takut misalnya?
dulu saya salah mendidik, itu boleh introspeksi dan terus menganalisa ya. Lalu kemudian membuat langkah-langkah perbaikan secara sistematis disertai memilih cara dan penggunaan sarana yang tepat untuk seorang anak tadi. Lalu kemudian ketika sudah buntu misalnya, bukan buntu di sana, maksudnya ketika dia merasa kurang, dia akan mencari tahu lagi ya. Dengan menghadiri forum-forum diskusi, training, seminar, pengajian dan lain sebagainya gitu ya, untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir si ibu tadi. Jangan cukup dengan diam berdiri di rumah. Jadi seorang ibu saat ini memang sedang dirusak ya, kita harus sadar ibu-ibu rahimakanallah dan akhwati fillah bahwa kita kaum ibu ya calon ibu, cipu, calon ibu para ulama, kita ini sekarang sedang dirusak, harus disadari. Dirusak mental ibunya, cara berpikirnya gitu ya, agar tidak melahirkan anak-anak yang tangguh. Maka kita di sini harus menjadi ibu yang tangguh. Ya. Terus kemudian setelah sering menghadiri forum-forum diskusi, training, seminar, pengajian dan lain sebagainya, lalu kemudian melatih membuat program schedule pendidikan yang tepat untuk anak kita. Ini anak seringnya teriak-teriakan, dia senangnya lari-lari, atau senangnya bawa barang. Wah, gimana? Gimana caranya? Oh, anak kita nih sukanya nggak mau diem. Barang apa saja kita arahkan. Nak, kamu suka ya pegang lapel? Boleh, nih pegang. Tapi sebelum pegang ini sapu dulu ya. Setelah disapu boleh pegang pel. Caranya seperti ini. Jadilah dia membersihkan rumah kita. Atau dia sukanya teriak-teriak. Nah, sini nak. Umi punya ini, punya murotal. Cara megangnya seperti ini, cara menyalakannya. Bunda punya ini, Mama punya ini. Ayo kita buka, caranya seperti ini. Kalau kamu pencet ini, nanti bunyinya seperti ini. Akhirnya, yang dia keluarkan adalah bukan teriak yang tidak bermakna, tapi kemudian hafalan yang dia lakukan, bukanlah sekali dia berpahala, tapi kemudian bermanfaat bagi dirinya. Juga berpahala buat siapa? Buat kita. Buat kita menjadi ibu yang tadi sudah mau memberikan program untuk anak-anak kita. Jadi meningkatkan kualitas kemampuan berpikir pada seorang ibu itu adalah berproses. Tergantung bagaimana kesungguhannya untuk menjadi mental ibu tangguh, begitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas tadi ya, meningkatkan kualitas diri ibu tadi kan pertama dengan berpikir, yang kedua juga dengan meningkatkan kualitas dirinya. Jadi senantiasa si ibu ini setiap mau bangun tidur, jenguk anaknya ketika mau tidur, muhasabah diri, ya Allah hari ini apa yang saya lakukan pada anak saya, mudah-mudahan menjadi barokah. Apa berkah itu Bu? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Kebaikan pada diri kita sebagai seorang ibu dan kebaikan bagi anak-anak kita. Ziyadatul khair, insyaallah. Muhasabah. Jangan malu minta maaf. Nah, ini meningkatkan kualitas diri kita. Lalu kemudian meningkatkan kualitas ibadah sunnah kita. Untuk mengokohkan menjadi seorang ibu yang tangguh. Tidak mungkin, Bu, kalau seandainya kita tidak dekat pada Allah. Karena tadi standarnya kita adalah akidah Islam. Maka tingkatkanlah kualitas ibadah kita. Dan itu harus dipaksakan. Kebaikan itu harus dipaksakan. Salat malam dipaksakan. Menjadi ibu yang baik, ibu yang tangguh harus dipaksakan. Mencintai anak dengan sepenuh hati dan memeluk dia, kemudian mencarikan solusi yang terbaik itu harus dipaksakan. Menjadi sosok ibu yang ikhlas juga harus dipaksakan. Nanti akan memunculkan daya kreativitas yang insya Allah diridhoi Allah. Ya, jadi untuk meningkatkan kualitas nafsiyah atau diri kita juga harus terus belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Setelah kita belajar, ajarkan lagi kepada orang lain. Kemudian punya daya juang yang tinggi dan berani mengambil resiko. Ketika kita memarahi anak, marahilah dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kita ambil resiko itu. Memarahinya seperti apa? Jangan takut memarahi anak. Agar anak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak dan yang batil. Artinya memarahi di sini adalah dengan niatan, ya Allah, saya marah kepada anak saya agar dia paham mana hak yang batil.
Jangan takut. Jangan takut nanti dia merasa dikekang dan jangan takut. Kita minta sama Allah. Wala ta'jaz. Janganlah kita berhati lemah. Fasta'in billah, minta sama Allah untuk kita dikoneksikan kepada anak hati kita. Nah, kamu tuh begini karena begini. Saya pernah memarahi anak saya, Bu. Tidak menghukum, tapi memarahi. Kalau tadi hukuman karena dia sudah melampaui batas menurut saya, karena tidak amanah. Jadi kita tidak tolerir ketika dia meninggalkan amanah. Saya akan tolerir ketika dia ada kenakalan yang biasa, tapi juga harus paham dia bahwa ini adalah salah. Ketika saya memarahi anak saya, begini, nak, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu tahu nggak? Ini adalah hal yang tidak baik. Ini hal yang tidak benar. Kenapa kamu lakukan? Awas kamu ya, saya ancam. Awas kamu kalau tidak ganti kamu menjadi seorang muawin tahfidz, saya bilang gitu. Anak langsung bengong. Apa muawin tahfidz? Ketika anak besar, anak mengatakan, ih Umi salah ngomong ya waktu marah sama saya ya. Kenapa? Muawin tahfidz itu adalah khusus buat laki-laki nih. Kalau perempuan tuh nggak boleh, nggak bisa. Karena dia tatarannya begini, begini, dan begini. Saya ketawa. Mohon maaf ya kalau Umi salah. Memang dulu Umi pernah marah seperti itu. Iya. Nah, perlu Umi tahu nih, ketika Umi memarahi saya tuh berpikir keras gitu loh. Muawin tahfidz itu apa sih? Kok Umi pengen banget aku menjadi muawin tahfidz gitu ya. Ya. Jadi ketika kita marah juga terpimpin dengan Islam, bicaranya itu adalah doa. Maka saya katakan, maaf Umi salah. Minimal kamu tidak menjadi muawin tahfidz. Kamu menjadi ulama yang muktabar, insya Allah. Amin. Makasih ya Umi, langsung dipeluk saya. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita punya daya juang yang tinggi, berani mengambil resiko, kemudian ketika itu juga kita harus meningkatkan kualitas diri kita dengan apa? Bergaul dengan orang-orang yang berkualitas tinggi. Siapa dia? Kita yang lebih tahu. Jangan memantaskan diri dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena ibu-ibu zaman sekarang, ibu Mahmud ini ya, senangnya apa? Nonton drakor. Terus bergame, shopping. Shoppingnya sekarang mah di dalam rumah gitu ya. Sehingga anak-anak terbengkalai. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian seorang ibu ini juga harus meningkatkan kualitas dirinya dengan senantiasa mengingat kehidupan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah yang paling ini adalah kehidupan akhirat, gitu ya. Nah, next, akhwati fillah rahimakumullah, tentunya untuk menjadi sosok ibu yang tangguh harus pandai-pandai memanage waktu. Ya, karena memanage waktu itu adalah satu hal yang terpenting agar kita tidak menjadi sosok yang lalai. Ciri-ciri waktu ya yang harus kita pahami bahwa waktu tidak bisa kita sewa, dipinjam atau dibeli. Nggak bisa. Waktu berjalan terus. Maka ibu yang tangguh, dia pandai memanage waktu. Waktu juga tidak berubah. Waktu tidak bisa disimpan dan dikumpulkan. Nggak bisa, dia terus jalan. Waktu tidak ada penggantinya. Rugi demi Allah. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk menjadi yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik, menjadi calon ibu yang terbaik. Oh iya, nggak apa-apa, lebih jam 7, insya Allah. Ya. Lalu kemudian kita menjadi sosok ibu ini harus prioritas amalnya, ya harus pandai memprioritaskan amal kita. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Ya, ketika yang wajib laksanakan saja, ketika yang sunnah laksanakan saja dan upayakan. Ketika itu mubah, ya sudah lakukan, tapi nggak usah tertumpu di sana. Ketika dia itu makruh, hindarkan saja. Ketika haram, sudah tinggalkan saja. Next. Nah, yang menjadi perampok waktu adalah penundaan. Ya, penundaan aktivitas.
Sehingga tadinya kita sudah settle dengan program kita. Tadi kan di depan kita harus punya program untuk anak-anak kita. Nah, saat itu kita menunda-nunda sehingga tertundalah anak menjadi sosok yang berkualitas. Nah, ini tidak boleh. Ini yang merampok waktu. Lalu kemudian ada telepon, akhirnya ngerumpi. Nah, ini yang merampok waktu kita. Kemudian televisi, yang bagi punya televisi, transportasi, terus kemudian tamu tak diundang. Nah, ini juga kadang-kadang merampok waktu kita ya. Karena tidak bisa mengelak begitu ya. Terus kemudian pertemuan di jalan, tadinya mau belanja apa jadi panjang kali lebar kali tinggi, bertemu dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang merampok waktu kita juga kurangnya rencana harian. Sehingga terhambat menjadi sosok ibu yang tangguh gitu ya. Jadi mental kita jadi berkurang karena memang tidak menghargai waktu ya. Kemudian melakukan sesuatu dengan cara emosional. Ya. Jadi ternyata di dalam Islam sosok yang tenang, yang bersahaja itu sangat dihargai oleh Islam. Ya. Tapi kemudian sebaliknya itu yang dilecehkan karena apa? Dia mengikuti hawa nafsu. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Jangan marah. Lalu mengulang-ulang lagi Rasulullah, jangan marah. Diulang lagi 3 kali, jangan marah. Artinya apa? Redam, tundukkan emosi kita, lakukan sesuatu yang sehat. Lalu kemudian tidak bisa mengatakan tidak. Nah, ini berbahaya. Ibu yang tangguh ketika tidak bisa mengatakan tidak, maka dia adalah sosok yang lemah. Iya atau tidak? Ya atau tidak? Cut harusnya. Tidak. Mohon maaf, saya tidak bisa ini. Saya harus melakukan ini dan itu. Demi saya dan anak saya. Demi amanah yang Allah berikan kepada saya. Lalu kemudian kebiasaan hidup yang tidak baik itu yang akan merampok waktu kita. Ya. Ibu rahimakumullah, ketika momen hijrah ini, marilah kita jadi sosok ibu yang tangguh. Be the best. Jadilah yang terbaik. Don't be biasa. Jangan jadi yang biasa-biasa. Berubahlah. Berubahlah. Karena sesungguhnya fitrah kita adalah berubah. Berubah adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun itu 1% dalam 1 hari, berubahlah. Karena berubah itu akan meningkatkan kualitas, kemudian mencapai menjadi sosok ibu yang tangguh. Oke, selamat menjadi ibu yang tangguh. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Saya serahkan kepada Mbak Popi. Aku lakum hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan kajian yang Masya Allah, sangat menginspirasi ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Mental yang tangguh sebagai seorang ibu. Sebagai seorang wanita yang kuat untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh untuk menghadapi segala macam ini ya Ustazah ya, alhamdulillah. Dari kajian ini apakah ada yang bertanya untuk Ummahat? Silakan boleh langsung di unmute atau melalui chat. Adakah yang bertanya? Assalamualaikum. Ingin bertanya boleh? Boleh, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ingin bertanya, tips gimana caranya tadi untuk bisa bertepuk tangan di antara kerisuan yang satu anak mau begini, satu anak begini, itu tuh cara untuk langsung switch-nya tuh bagaimana Ustazah? Iya. Gimana caranya ya? Iya. Tadi ya sudah saya tuliskan di mana, di materi, bahwa ketika seorang ibu sudah diberikan
seorang wanita lah ya saya sampaikan di sini. Ketika seorang wanita sudah diberikan oleh Allah sebuah potensi gitu ya, maka dia harus mengoptimalkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Kita sadari, kita pahami, kita nikmati, kemudian kita aplikasikan. Bagaimana caranya gitu ya? Supaya kita sweet dengan keadaan. Tadi potensi yang Allah berikan, ya potensi yang Allah berikan itu kita apa namanya kita sadari dulu gitu, kita sadari. Ya Allah ya Rob, saya ini punya potensi. Mbak Deta punya potensi. Tadi yang bertanya Mbak Deta ya. Mbak Deta punya potensi. Potensi di mana Allah menciptakan akal. Lalu kemudian Allah juga memberikan potensi naluri yang luar biasa kepada Mbak Deta. Kasih sayang, kalau di dalam bahasa Arabnya itu gharizatun naum. Potensi yang Allah berikan ini, tolong aplikasikan, kita keluarkan. Saya tuh sayang sama anak saya. Saya sayang dengan anak saya dan itu harus diwujudkan. Bohong kalau seandainya kita sayang kepada anak saya, terus kemudian tidak diwujudkan. Wujud nyatanya tuh seperti apa? Wujud nyatanya itu adalah memberikan sesuatu yang berharga kepada anak. Bagaimana? Anak yang satu nangis, yang satu bertingkah, yang satu begini, yang satu begitu gitu ya. Kita pelajari setiap anak mau tidur, kesehariannya seperti apa, lalu kemudian malamnya kita renungi. Anak saya biasanya seperti ini, biasanya yang ini begini, yang satu merebut, yang satunya begini. Berarti anak saya ini punya potensi juga pada dirinya. Potensi apa? Gorizah bako, gorizah naluri mempertahankan diri. Saya punya gorizah nau, saya punya potensi kasih sayang kepada anak saya. Maka cara saya adalah membimbingnya. Nak, kamu itu anak yang luar biasa. Kita panggil anak kita, dari hati ke hati kita bicara, tatap mata anak, lalu usapkan kepalanya. Ibu bangga pada kamu, nak. Saat kamu melakukan pekerjaan ini. Tapi mohon, jangan menangis. Nah, jadi kita bangga dulu sama dia, akhirnya maju kan, bangkit. Oh, ibuku bangga sama saya. Tapi jangan menangis. Oh, jangan menangis, nggak bolehnya. Oke, jadi dia akan meningkatkan kualitas anak. Semangat ya, kamu lakukan ini lagi, tapi tidak dengan menangis. Nah, lalu ada anak yang suka merebut makanan misalnya, atau ada anak yang sukanya cepat marah sehingga tangan tuh mudah untuk melakukan segala sesuatu. Kita panggil anak kita, jangan di depan saudaranya. Coba lihat tangannya, Masya Allah, ini ciptaan Allah ya? Bagus ya ciptaan Allah. Ada berapa ini jarinya? Ya, biasanya anak-anak kecil bisanya begitu kan. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini jari apa? Ini jari apa? Gunanya apa ya jari ya? Oh, ini dinamakan tangan. Gunanya tangan apa ya? Kita sampaikan. Fungsi tangan itu apa? Kita latih cara berpikir anak. Kita asah akal anak. Sehingga ketika kita memberikan segala sesuatu itu, anak paham. Filosofinya itu apa? Oh, Allah ciptakan tangan, kita harus melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dan berpahala. Kira-kira kalau memukul berpahala nggak ya? Oh, enggak. Oh iya, enggak. Dosa ya? Coba kamu pukul tanganmu sendiri, sakit nggak? Sakit. Lain kali jangan begini ya, karena menyakiti orang. Oh, Allah lebih suka Muslim yang menyenangkan orang lain. Nah, bahasanya begitu. Allah lebih suka seorang Muslim, seorang anak yang menyenangkan orang lain, bukan membuat kecewa. Yuk, kita beramal soleh dengan tangan kita. Itu bahasanya. Nggak usah banyak-banyak bicara. Sehingga anak akan terbangkitkan menjadi sosok yang menginginkan segala sesuatu yang berpahala dan bermanfaat. Gitu ya.
Kalau seandainya tidak terkondisi, mungkin itu yang tadi saya lakukan. Anaknya 6. Saat itu anaknya 5 ya. Saya melompat, saya teriak, sambil saya membuatkan sesuatu tadi dengan lipatan-lipatan kertas. Saya waktu itu buat burung-burungan. Wow, cakep sekali burung ini. Masya Allah, dia terbang. Terus saya bercerita dan lain sebagainya. Jadi anak yang besarnya melihat, si Umi ngapain? Terus akhirnya saya bilang, sana-sana, kalian belajar. Biarkan yang ini urusan Umi. Ya, gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang ada di depan kita. Dan jangan berpikir negatif apapun dengan anak kita. Sekalipun dia berbuat di luar batas. Tapi sampaikan kepada anak bahwa yang kamu lakukan adalah harus bermanfaat dan berpahala. Nah, pagi-pagi bisa katakan begini, misalkan sudah sholat tahajud atau sholat subuh berjamaah. Ayo anak-anak soleh-soleha, hari ini siapa yang sudah berbuat pahala hari ini? Maksudnya ada yang nyapu, ada yang ngepel, cuci piring atau apa. Mereka akan bergegas. Wah, si Umi nyuruh nih, langsung berkeliaran. Jadi kita harus ada bahasa-bahasa sehingga anak-anak itu berpikir bahwa apa yang dia lakukan pun atas dasar keridhaan dan ikhlas karena Allah. Bukan paksaan dari kita. Memang adalah bahasa kita itu seperti memaksa. Tapi katakan itu, kemudian solusinya apa? Apa namanya? Filosofinya itu apa? Sehingga anak memahami itu. Ketika anak tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, kita tinggal mudah mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan apa yang Ibu sampaikan? Kamu tidak melakukan apa yang Umi sampaikan. Merasa berdosa atau enggak ya? Begitu. Nah, demikian. Jadi memang kitanya harus punya hati legowo gitu ya. Legowo itu bukan begitu pasrah bongkoan, tapi kemudian menerima gitu ya, menerima apa yang mereka miliki, lalu kemudian kita berikan rangsangan, dirangsang terus, anak rangsang terus, dirangsang untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dan berpahala. Insya Allah. Hadapi dengan senyuman, begitu ya. Silakan, gimana tadi yang bertanya? Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Be the best dan be biasa. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Masya Allah. Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Ica Al-Husna. Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita sudah mengajari anak-anak kita dari kecil, itu kapan kita bisa melihat hasilnya? Maksudnya usia berapa? Begitu Ustazah. Ada mau langsung jawab atau mau beberapa pertanyaan lagi Ustazah ya? Biar nanti sekalian jawab. Lalu ada dari Ibu Pipit. Terima kasih Ustazah, izin bertanya, sering bagi saya tidak bisa mengkontrol emosi kepada anak. Jadi melampiaskan dari kecewanya terhadap ayahnya. Itu bagaimana tuh Ustazah? Mungkin sepertinya pasti ada beberapa dari Ummahasillah ini pernah beberapa kali seperti itu ya. Itu yang Ustazah bilang di awal ya, dari akidah ruqyah kita ya Ustazah ya. Iya. Lalu selanjutnya dari Ibu Raihana Budiman. Ustazah, saya percaya bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Sehingga sebagai orang tua harus bijak menyikapi dan memperlakukan keunikan anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada anak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam tanda kutip dan merasa berbeda juga dalam tanda kutip dengan saudaranya yang lain. Padahal orang tua memperlakukan anak-anak sesuai dengan porsi dan keunikannya masing-masing menjadi kelahiran. Ustazah. Iya. Oh, baik. Satu lagi dari Mbak Lia, Masya Allah. Maaf terlewat dari Mbak Lia. Bagaimana caranya agar bisa kompak sama suami nih Ustazah untuk mendidik anak? Nah itu juga mungkin bisa jadi penyemangat dalam mendidik kalau suami bisa berkontribusi langsung bersama ya Ustazah ya.
Iya, betul. Masya Allah. Ini pertanyaannya pertanda bahwa siap menjadi ibu yang tangguh. Allahu Akbar. Masya Allah. Senang saya nih kalau kayak gini. Berarti materi saya targetnya tercapai. Alhamdulillah. Nyampe ya Ustazah, insya Allah ya. Iya, betul, insya Allah. Masya Allah ya. Ibu-ibu rahimakumullah dan para akhwati fillah yang insya Allah dirahmati Allah juga. Menjadi seorang ibu adalah sosok sebuah kenikmatan ya. Menjadi seorang ibu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Sedih ya sedih, kecewa pernah ada, marah iya pasti ada, bohong kalau nggak pernah marah. Terus kemudian kadang sering terluka sehingga ingin lepas dari kenyataan pasti ada. Tapi kemudian apa sih yang tadi memotivasi kita untuk terus menjadi sosok ibu, bahkan meningkatkan grade kita, upgrading diri untuk menjadi sosok ibu yang tangguh sehingga mencetak generasi-generasi Qurani atau mencetak generasi-generasi yang tangguh juga. Ketika kita nggak ada, dia siap hidup tanpa kita. Dia siap hidup tanpa orang tua. Dan dia bisa menyelesaikan semua persoalan hidupnya dengan kekuatan akal dan pikiran dia yang itu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah gambaran ibu yang tangguh. Pertanyaan pertama adalah kapan sih kita bisa melihat hasil gitu ya dari anak-anak yang kita bimbing, yang kita bina. Kapan gitu ya? Kalau ditanya kapan, tergantung ya, tergantung anaknya yang bisa kita amati dan kita bisa melihat hasilnya. Tergantung pula dengan apa yang kita targetkan. Jadi misalkan begini, Bu. Ibu-ibu mempunyai anak berumur misalnya 1 tahun ya, baru bisa belajar baca, bukan baca, baru belajar melafalkan kata-kata gitu kan ya. Lalu kemudian kita punya target nih, anak saya belum bisa mengatakan sesuatu dengan cepat, dengan bentes kata orang Sunda apa ya? Dengan jelas ya, dengan jelas. Tapi bagi seorang ibu yang tangguh, dia harus punya target, Bu. Anak saya 1,5 tahun harus hafal 2 juz. Nggak mungkin gitu kan, ibu-ibu langsung ngomong, nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Kan tadi saya sampaikan, catat target-target untuk anak kita. Catat target-target untuk anak kita. Kalaupun dia tidak sampai 2 juz, paling nggak minimal 1 juz. Kalaupun kita targetkan 1 juz, nggak masalah, targetkan anak kita 1 juz dengan terus mendengarkan ayat-ayat Allah. Entah itu dari mulut kita, entah itu dari murotal misalnya. Atau target kita adalah kreativitas anak yang itu adalah motorik kasar atau motorik halus. Dia bisa melipat dan lain sebagainya, atau dia bisa menggambar, mewarnai dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa melihat hasil tergantung target apa yang kita berikan kepada anak. Kalau seandainya emosional, mungkin gitu ya, itu bisa berproses dari kecil sampai dewasa. Tapi kemudian ketika target itu hafalan, itu bisa, Bu. Karena ini pengalaman, berangkat lagi dari pengalaman yang pernah saya alami. Anak saya 1,5 tahun belum bisa jalan dan belum bisa bicara, Bu. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya rasakan? Sedih? Sedih. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Saya cari tahu gimana caranya. Anaknya begini terus. Terus senyum. Nggak mau banyak bergerak. Pokoknya diam, karena itu dia gemuk gitu ya. Tapi saya yakin, husnuzon kepada Allah, dan saya melihat bahwa anak ini cerdas. Saya yakin dulu anak saya cerdas.
anak saya bisa bicara. Terus saya ajak bicara, saya panggil dia, dia tengok. Berarti kan pendengarannya baik-baik saja. Lalu kemudian saya lafalkan ayat-ayat Allah. Apa Bu yang pertama dia keluar dari mulutnya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna. Sampai akhir saya belotot. Nangis saya, Bu. Dan itu diucapkan di depan suami saya. Saya nggak pernah dengar anak ini begini gitu ya, tapi dia mengucapkan, Umi mengajarkan apa? Kok dia bisa hafal sepanjang ini gitu ya? Saya menyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Benar apa yang dikatakan oleh Allah. Allah bersama prasangka hambanya. Hasil itu terlihat ketika upaya kita terus lakukan. Karena targetnya apa? Lalu saya mentargetkan anak itu bisa berjalan pada umur 1,5 tahun, target itu terpenuhi ya. Padahal semua anak saya itu jalan itu umur 1 tahun, tapi yang satu ini berbeda, lambat jalannya, lambat bicaranya. Nah, target itu harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Dengan dilatih ya. Terus kemudian makanannya bergizi. Latihannya apa? Setiap ada daun rumput-rumput itu saya olesi dengan embun gitu ya. Kan orang zaman dulu gitu ya, Bu ya. Saya termasuk orang yang zaman dulu sukanya anak tuh disirami dengan air embun. Iya, dan itu kita telanjangi semuanya gitu ya, tapi celananya tidak ditelanjangi. Terus saya embunkan. Akhirnya dia punya gerak yang luar biasa. Terus kemudian kita berikan matahari yang cukup, makanan, minuman, kemudian yang bergizi, dan upaya-upaya tadi hafalan. Sehingga alhamdulillah target tercapai, 1,5 tahun bisa jalan dan bisa bicara. Tapi untuk emosional itu tergantung anak masing-masing gitu ya. Hasilnya kita bisa lihat itu tergantung masing-masing di anak. Nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah dia tidak bisa si ibu ini tidak bisa mengontrol emosi. Ya. Gimana nih caranya? Saya kok nggak bisa mengontrol emosi. Nah, itu harus ada kekuatan idrak silabillah. Apa idrak silabillah? Bahwa kita ini senantiasa Allah perhatikan. Ya, wayaki. Senantiasa kita sadar diri bahwa kita nih senantiasa Allah perhatikan, Allah amati. Ya, maka apa yang kita lakukan ini harus dalam keadaan baik-baik saja. Dan sadarilah bahwa kita ini tidak selamanya hidup. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bukan husnul khotimah. Maka biasakanlah yang baik-baik. Kita tekan emosi kita, tarik nafas, tersenyum, katakan bismillah, ya Allah, saya adalah ibu yang baik. Anugerahkanlah kepada saya kekuatan untuk menjadi ibu yang tangguh, ya Allah. Berdoalah, minta sama Allah. Wala ta'jaz. Janganlah kita merasa lemah, bahwa kita tuh suka marah-marah. Jangan merasa lemah. Saya itu nggak bisa apa-apa. Jangan merasa lemah. Saya ini nggak punya pengetahuan. Saya lulusan SD. Jangan lemah. Wala ta'jaz, kata Allah. Fasta'in billah. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan hamba-Mu kekuatan, ya Allah. Tetap minta sama Allah. Kita tuh alhamdulillah sebagai umat Islam, kita tuh punya kunci. Kuncinya itu nyata, dan kunci itu adalah akan membuka semua kesulitan kita. Wa may yattaqillah, minta sama Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan semua aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalannya. Wa yarzuqhu haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki di mana saja yang Allah berikan. Rezeki itu bukan berarti itu harta, uang, tapi juga kemuliaan yang kita bersungguh-sungguh untuk menjadi mulia. Kita bersungguh-sungguh menjadi sosok yang tangguh. Allah akan berikan, Bu. Allah akan berikan, demi Allah, insya Allah. Semangat ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, setiap anak mempunyai keunikan tertentu. Kemudian bagaimana dengan seorang anak gitu ya, ketika kita sudah memberikan keadilan, menurut kita adil gitu ya, terus kemudian ada anak merasa diperlakukan tidak adil.
Ketika ada anak yang demikian, maka sampaikanlah. Sekali lagi, ketika menyampaikan ini dalam keadaan sendirian, dari hati ke hati, lalu kemudian tatap matanya, belai dia, sampaikan bahwa ibu ini sayang, ibu ini cinta, ibu perhatian. Saking perhatiannya, gitu ya, saking perhatiannya, semua merasa tidak merasa diberlakukan tidak adil. Padahal semuanya itu diberlakukan adil. Tolong bantu ibu untuk menjadikan dirimu tuh ikhlas dengan apa yang ibu lakukan. Tolong bantu ibu untuk menjadikan apa yang ibu lakukan itu engkau ikhlas. Karena nggak mudah menjadi seorang ibu. Ibu sayang banget. Dan itu juga harus dicontohkan sama ibu. Misalnya, ini semua anak perempuan, dibelikan buku, semua dibelikan buku. Kalau anak-anaknya itu memang pelajar. Dan ketika memang diberikan itu dalam keadaan disampaikan pula, nih alhamdulillah ibu punya rezeki, ini buat kamu, ini buat kamu. Nah, gimana rasanya? Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah, kamu bahagia kan? Dan sesungguhnya apa yang dilakukan ini adalah bentuk kasih sayang. Dan kita tidak pernah membedakan. Itu sampaikan terus, sampaikan sampai si anak ini merasakan, oh iya ibuku tidak membeda-bedakan. Gitu. Dan ibu juga harus melakukan segala sesuatu yang dia akan merasakan bahwa memang tidak dibeda-bedakan. Gitu ya. Tidak diberlakukan tidak adil. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini juga terjadi pada anak saya. Setiap apa saya belikan kepada anak saya itu semua sama gitu ya. Tapi dia tetap merasa kok saya diperlakukan begini sih, beda dengan kakak. Apa sih kakak lebih pintar, saya kurang pintar. Kok kakak juara 1 terus, jadinya si Uminya sukanya perhatian ke sini, saya enggak. Padahal dia juga juara 2 gitu ya. Padahal saya sampaikan, walaupun kalian tidak berprestasi pun, anggaplah kalian tidak naik kelas. Itu adalah bukan hal yang kiamat bagi saya. Bukan hal kiamat bagi Umi, tidak. Yang penting kalian berlaku jujur. Jujur dalam melakukan atau menyelesaikan tugas dari guru atau dalam ujian, dia harus jujur. Tidak boleh mencontek misalnya. Karena jujur itu mulia. Mencontek itu adalah hina. Bagi saya nggak penting. Nggak penting dia berprestasi tinggi, tapi kemudian dengan cara yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jadilah sosok anak yang berkualitas tinggi. Jujur itu penting. Berlakulah jujur, bersikaplah jujur, kasih sayang kepada teman, dan menikmati apa yang Allah berikan. Mintalah sama Allah akal yang bermanfaat. Ketika kita berpikir, lalu kemudian kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk hasil gitu ya, kita nggak akan pernah tanya kamu hasil 10 dan harus 10, kamu 9 dan harus 10 gitu. Tidak akan pernah menanyakan seperti itu. Tapi demi Allah Ibu, ketika kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha, dia akan termotivasi sendiri tanpa disuruh untuk melakukan ibadah, untuk belajar, dan lain sebagainya. Karena dia jadi anak soleh. Dan ketika kita membentuk anak itu anak soleh atau soleha, dia dengan sendirinya akan terhapus prasangka buruk kita bahwa kita adalah sosok yang membeda-bedakan. Masya Allah. Lalu kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah caranya bagaimana agar kompak gitu ya dengan suami. Iya. Silakan ibu-ibu kalau yang membawa mushaf Al-Quran dibuka Quran surat An-Nisa ayat 9. Yes, An-Nisa ayat 9. Ya, saya ingat ketika saya membuat kajian parenting di lembah di pulau Panjang gitu ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu banyak sekali. Dan kebanyakan keluhan ini adalah keluhan yang sama ya, keluhan yang sama di mana Masya Allah. Maaf.
ternyata banyak sekali ibu-ibu yang merasa bahwa dirinya gitu ya, mendidik anak itu dengan seorang diri tanpa ada bantuan dari seorang suami. Padahal gitu ya, kadang-kadang ketika kita mendidik seperti ini, suaminya maunya begini, ini begini dan begitu gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang memang harus kita sampaikan kepada suami kita, bahwa anak itu adalah sebuah amanah, ya. Anak adalah sebuah amanah yang ini adalah bukan merupakan tanggung jawab kita sendiri, dan sesungguhnya bukan tanggung jawab kita, Ibu. Kok anak bukan tanggung jawab kita? Iya. Sebenarnya tanggung jawab mendidik diri kita sebagai istri dan tanggung jawab mendidik anak-anak kita ya adalah bukan kita, tapi seorang suami, seorang bapak. Loh, kok bisa? Iya, dalam Islam itu demikian. Tapi kemudian seorang ayah ini kan berkewajiban untuk memberi nafkah, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Kemudian siapa lagi yang akan mendidik mereka? Artinya yang mendidik mereka di sini adalah ibunya. Maka ibunya lah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai ummun warabatul bait. Sebagai ibu dan pengatur rumah tangga di dalam rumahnya. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Az-zaujatu ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, bagaimana agar ketika mengurus anak ini bisa berbarengan? Harus memahami ini adalah amanah. Ketika istri salah mendidik anak, suami yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lihat di dalam Quran surat An-Nisa. Waliyakhshal ladzina law taraku. Domirnya waliyakhsha. Domirnya anta. Law taraku, kalau antum semuanya meninggalkan anak-anak yang lemah. Ini domirnya antum, artinya ini laki-laki masuk dalam sini, dalam mendidik anak-anak. Ibu hanya menjaga sebagai ummun yang menyusui, yang mendidik dengan penuh perhatian. Tapi kemudian konsepnya itu adalah si bapak, si ayah. Waliyakhsha, maka takutlah kalian, kata Allah. Harusnya lebih takut nih seorang suami. Makanya si orang suaminya harus dengar ini. Waliyakhshal ladzina law taruku, maka takutlah kalian ketika kalian, maksudnya bapak dan ibu ya, suami istri ini, ketika kalian tidak ada, meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah apa? Lemah akalnya, lemah batinnya, lemah ilmunya, lemah fisiknya. Min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim waliyattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Maka kalian harus bertakwa. Artinya bertakwa di sini adalah tuntun anakmu supaya tidak ke dalam kemaksiatan. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini bukan tugas ibu, tapi tugas seorang ayah. Karena dia adalah seorang pemimpin. Sampaikan kepada ayah. Ayo kita bareng-bareng yuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi sosok yang tangguh. Dimulai dari kita dulu. Begitu. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang tangguh, kemudian mencetak kita menjadi remaja yang tangguh, mencetak kita menjadi ibu yang tangguh. Allahu Akbar. Demikian Mbak Pupu. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dari segala pertanyaannya pada hari ini ya Ustazah ya. Semoga sudah menjawab segala pertanyaan dari Ummahat Filah semua. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya sudah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau infokan saja untuk Ummahat Filah kalau kita ada kajian muslimah setiap hari Selasa pukul 6 dan kajian rutin umum setiap hari.
linknya di kolom chat bagi umahat yang ingin masuk join link gratis. Baik, Ustazah, kira-kira adakah closing statement dalam kajian hari ini? Ya, Alhamdulillah. closing statement yang ingin saya sampaikan adalah pertama, jadilah sosok wanita yang dirindukan surga. Dia punya keteguhan dalam bersikap, dengan kelembutan hati, tapi prinsip yang kuat, sehingga Allah mencintai kita. Mungkin itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Di satu Muharram ini kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat banget. Dan menjadikan kita insya Allah menjadi aplikasi. Setelah ini ya Ustazah ya, diaplikasikan, ilmunya sudah didapat, setelahnya tinggal diaplikasikan untuk umahat filah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Ustazah, untuk Mbak Deta atas semuanya pada hari ini. Kita sih semoga bisa bertemu lagi di kajian berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ibu. Masya Allah ilmunya. Syukron Mbak Popi. Mohon maaf ya waktunya jadi sama-sama. Masya Allah menyenangkan. Terima kasih. Syukron. Ya, pamit Mbak Popi, Mbak Deta, ibu-ibu sekalian. Selamat berbatin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Mbak Deta. Syukron Ibu Tanti, sama-sama. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin live ya Mbak Yadet. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Popi. Izin live juga. Izin live. Syukron Ibu-ibu.